Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nabiy rahimakumullah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-ayat. Jamaah rahimahullah, marilah melalui mimbar yang mulia ini khotib mengajak kepada pribadi, khususnya umumnya kepada segenap jamaah ulama untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, menjadi penting seseorang untuk bertakwa kepada Allah, khususnya kepada orang yang beriman, karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan menyertai segala langkah gerak kita, sehingga bisa dipastikan di dalam kita meneliti kehidupan akan memperoleh keberkahan di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena dengan bertakwa, Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, menyertai orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan disertai oleh Allah, kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan keberhasilan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa, dalam surat Al-Baqarah ayat 5 dikatakan, akan senantiasa memperoleh hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim, mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Kalau seseorang mendapatkan hidayah, pertolongan dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bisa dipastikan bahwa ulaika humul muflihun. Orang itu akan memperoleh keberhasilan, kesuksesan di dalam menata kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jamaah Jumat rahimahullah, untuk menjadi orang yang bertakwa, ada salah satu indikator, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177,
Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Satu indikator diantaranya adalah orang itu bersabar. Rangkaian ayatnya panjang. Ada satu frase, ada satu kalimat yang itu menunjukkan orang bertakwa itu harus wasobirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Harus bersabar di dalam menghadapi 3 perkara, yaitu sabar di dalam fil ba'sa', di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan, di dalam kemelaratan. Surat Al-Baqarah ayat 155 menyatakan ada salah satu yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian daripada kekurangan yang ini harus diupayakan untuk kemudian menjadi kekurangan yang benar, yaitu takut. Walana berluanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabasyir sabirin. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang sabar, yang salah satu orang sabar di dalam kekurangan atau kemelaratan itu adalah orang yang diberikan rasa takut. Jamaah dengar rahimahullah, bagaimana kita mengelola rasa takut ini? Takut yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu hanyalah takut kepada Allah semata. Wa iya farhun. Demikian Allah katakan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 40. Dan hanya kepada pula saja kalian itu takut. Hati-hati. Ternyata masih banyak orang-orang yang mengaku beriman, ternyata dia masih takut kepada selain Allah. Ada 2 hal ketakutan kepada selain Allah yang sering menghinggapi seseorang, yaitu takut kepada al-ghibah dan takut kepada at-tawur. Surat An-Nisa ayat 51, Allah menginformasikan bahwa tidakkah kamu melihat alam baru Muhammad, tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan nasibun minal kitab, diberikan bagian daripada kitab. Bisa orang Yahudi kalau pada saat itu, Nasrani, Injil, dan kita Al-Quran. Sudah diberikan kitab kepada kita, Al-Quran, tuntunan. Ternyata mereka masih yu'minuna bil jibti wat tauhid, masih mengimani kepada jibti dan tauhid. Masih ada rasa takut kepada jibti, kepercayaan yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Kalau kita berangkat dari rumah, nogo dino dalam bahasa Jawa, tidak sesuai, akan menyebabkan seseorang itu terkena musibah, terkena hal-hal yang tidak benar, sehingga berangkatnya harus diubah. Jumat Kliwon, di tempat yang lain Jumat Kliwon menjadi tempat yang sangat istimewa. Kalau di Mojokerto ini Jumat Legi, tapi besok bukan Jumat Legi. Itu menjadi hal yang istimewa, sehingga kegiatan-kegiatan di masa Jumat Legi aktivitasnya agak berbeda dengan hari-hari biasa, Jumat biasa
ada khotmil Quran, ada baca sholawat berlebihan, macam-macam untuk mendapatkan keberkahan dari Jumat lebih, Jumat manis. Kepercayaan seperti ini adalah dibeli, membangun rumah, melakukan kegiatan-kegiatan hajatan tertentu yang itu tidak sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan oleh nalar yang tidak sehat. Pernikahan bulan depan kita masuk di bulan Raja. Kenapa tidak harus bulan Raja hajatan terus kita lakukan? Ini soalnya hari-hari baik, sehingga di bulan-bulan yang lain itu tidak dilakukan itu. Borongan bulan Raja, namanya orang punya hajatan. Kita sekarang sudah melihat Rajab nanti itu tiap 2 hari, 3 hari, paling tidak itu 1 pekan sekali hajatan itu pasti akan terjadi. Karena rame-rame hajatan di bulan Raja, di bulan Dzulhijjah. Kenapa di bulan itu? Padahal Rasulullah sendiri menikah dengan Siti Aisyah itu pada bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, ya, seperti itu. Ini masih ada kepercayaan yang berbeda. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ada orang yang masih takut kepada Tauhid. Siapa Tauhid itu? Tauhid itu adalah penguasa yang lain. Makanya di dalam surat Toha ayat 43, Nabi Harun dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua, Harun sama Musa, untuk berdakwah kepada ila Fir'aun. Karena Fir'aun itu adalah innahu togho, dia tauhid, orang-orang yang melampaui batas, pemimpin-pemimpin yang melampaui batas. Ini akan menyebabkan seseorang itu bisa takut karena dikriminalisasi, takut karena menyebabkan dihukum, bahkan bisa jadi dihukum mati. Beberapa kisah tentunya tidak asing bagi kita. Sayyid Qutb misalnya. Sayyid Qutb itu untuk menegakkan kebenaran, karena pemerintahnya itu berbuat yang zalim, dia harus dihukum mati. Beliau sempat seperti halnya guru kita yaitu Profesor Hamka, tapi Profesor Hamka tidak sempat dihukum mati. Beliau dihukum karena berseberangan dengan pemerintah yang lain, padahal temannya sendiri. Itu dihukum menyelesaikan tafsirnya itu di dalam bukti-bukti. Tafsir Sayyid Qutb namanya Bidayahul Quran, tafsir Hamka namanya Al-Azhar. Hasan al-Banna juga demikian. Hasan al-Banna, pembelharu dari Mesir, itu juga dihukum mati karena berseberangan dengan pemerintah, tapi pemerintahnya itu salah. Makanya kalau ada sebuah ajaran, konsep ajaran Islam yang mendiamkan pemerintah, yang mendiamkan seorang pemimpin pada saat dia melakukan kezaliman, itu namanya dia termasuk orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan kepada kita. Fattaku, dalam surat Al-Anfal ayat 25, dan takutlah kalian fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassa wallahu syadidul iqab. Siksaan Allah itu sangat keras.
Dan itu akan diberikan kepada tidak orang yang melakukan kesalahan saja. Kalau yang melakukan kesalahan itu orang kecil, dihukum sudah biasa. Justru malah kita menuding-nuding misalnya pencuri sandal di masjid saja pada hari Jumat seringkali dihukum. Beberapa waktu yang lalu di satu masjid hanya karena mencuri sandal dia sampai dihukum 6 bulan, dilaporkan ke pihak yang berwajib hanya karena sandal. Sing kebangetan sing punya sandal. Mbok yang kekeluargaan, kenapa kamu sampai mencuri sandal? Bu, seperti kita mesti coba kalian. Sepeda motor hilang diganti, mobil hilang diganti. Karena memang masjid itu tempat untuk beribadah. Biarkan orang yang mengambil itu adalah bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin jalannya tidak benar, sehingga kita doakan pertobatannya itu bisa saja setelah dia sadar karena dipakai modal mencuri, sepeda motor dipakai modal misalnya, kemudian setelah dia sukses dikembalikan lagi ke masjid. Bisa jadi Allah berkehendak lain. Ini kalau orang kecil seringkali hukum itu ditegakkan, tapi sementara kalau orang-orang itu yang pejabat yang melakukan kesalahan sudah pada pasti dibiarkan begitu saja. Yang barusan saja terjadi membentuk sebuah negara dalam negara. Bandara Siluman di Morowali itu merupakan sebuah kedaulatan yang ada di dalam sebuah kedaulatan yang sudah ada. Harusnya siapa pihak-pihak yang melakukan ini segera untuk dilakukan eksekusi, untuk segera dilakukan hukum. Ternyata kita masih takut kepada orang-orang yang punya kekuasaan yang besar seperti itu. Makanya kalau kita tidak ingin negeri yang kita cintai ini hancur, kalau pemimpin itu salah harus kita ingatkan. Karena kalau tidak kita ingatkan, Allah mengancam. Wa idza aradna, demikian Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 16. Apabila kami Allah menginginkan an-nuhlika qaryah, sebuah negeri itu hancur, tidak menutup kemungkinan negara kita. Itu bagaimana caranya? Amarna mutrofiha, kami perintahkan kepada para pemimpin pejabat yang ada di negeri itu untuk menjalankan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Karena Allah juga menyatakan pemimpin itu sudah ada teknis untuk melaksanakan. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, karena bacakan ayat-ayat ini di sebuah ibu kota. Surat Al-Qasas ayat 59 menyatakan demikian. Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, tidak akan menghancurkan sebuah negeri Allah itu hingga hatta yang berasa. Diutus seorang Rasul fi ummiha, di pusat pemerintahan itu, kepada pemimpinnya itu, untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Yatlu ayatina, saya mereka fafasaku fiha, kembali ke surat Al-Isra ayat 16. Mereka berbuat fasik, melanggar aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau itu yang terjadi, fahakul qaul, ketentuan Allah itu pasti akan terjadi. Negeri itu akan menjadi negeri yang pada marnahu tadmiro, dihancur lebutan. Jamaah rahimahullah, hancurnya sebuah negeri bukan hancur secara fisik saja, hancur karakter,
hancur moral bangsanya, tidak mengerti sama sekali yang namanya ini bohong itu menjadi benar, benar menjadi bohong, itu adalah hancur. Kenapa kita harus sekolah tinggi-tinggi kalau untuk menjadi seorang presiden tidak punya ijazah? Kenapa kita harus sekolah sampai sudul langit kalau untuk menjadi wakil presiden tidak bisa berbahasa Inggris dengan benar? Padahal orang-orang yang harus menjadi pemimpin itu harus menguasai paling tidak ilmu internasional. Kalau itu yang terjadi, bagaimana negeri ini akan menjadi negeri yang rakyatnya bermental yang sangat buruk? Itu yang tidak benar. Mudah-mudahan ketakutan ini sabar dalam konteks kita untuk berubah, yaitu ketakutan yang benar tidak terjadi pada kita. Kita harus takut hanya kepada Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad tafazal muttaqun wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sekali lagi di khutbah yang kedua, khotib mengajak kepada segenap jamaah umumnya, khususnya kepada pribadi khotib, untuk berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa, seperti yang sampaikan tadi, Allah akan menyertai di dalam segala gerak langkah kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa, sehingga langkah dan gerak kehidupan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunuba wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.